Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempraktikkan teknik coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama kami, Ibu Safiati Bali MPD selaku supervisor, Ibu Maria Maristela Bago SPD selaku coach, dan Ibu Agnes Menumba SPD selaku coach. Tujuan dari praktik ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Ini bagan siklus praktik percakapan coaching di mana peserta A selaku saya sendiri sebagai supervisor, peserta B selaku coach yaitu Ibu Maria Maristela Bago, dan peserta C selaku coachee yaitu Ibu Agnes dan Mbah. Silakan disimak videonya saudara-saudari. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu Bali. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa Bu, sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat. Baiklah Ibu. Saya datang ke sini mau bertemu dengan Ibu. Jadi saya mau mendukung pengembangan kompetensi coaching dari yang Ibu miliki, begitu ya. Dan untuk itu hari ini saya mau mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching hari ini? Saya sudah siap. Sudah siap? Sudah. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian ya Ibu ya. Rubrik penilaian yang akan kita laksanakan di dalam supervisi kali ini. Jadi poin yang pertama itu adalah apakah Ibu melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita kan mengetahui bahwa alur tirta itu adalah yang pertama tujuan umumnya apa, identifikasi masalahnya apa, reaksi rencana aksinya apa, dan tanggung jawab begitu. Jadi itu saya mau melihat itu apakah Ibu melaksanakan alur tersebut pada saat proses coaching atau tidak begitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dalam proses coaching itu Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching begitu. Prinsip coaching dalam hal ini adalah Ibu melaksanakan kemitraan gitu ya, membentuk kemitraan dengan coaching ya, yang menggali potensi dari coaching itu sendiri sehingga mampu memaksimalkan potensinya begitu Ibu. Nah, dalam hal ini kompetensi coaching yang perlu diperhatikan itu adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif begitu Bu. Nah, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus memiliki rasa begitu ya. Rasa dalam hal ini adalah Ibu harus punya receive, ask, sumaris, dan appreciate begitu Ibu. Nah, jadi di sini receive itu artinya Ibu bisa menerima begitu apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan apa yang dihadapi oleh coach itu sendiri, Ibu harus bisa memberi apresiasi terhadap coach begitu Ibu. Apakah sudah jelas sih? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah ada yang Ibu tanyakan? Untuk saya ini tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau begitu karena waktu kita singkat ya Bu ya, jadi saya mau menanyakan selanjutnya. Saya ingin bertanya pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti di sini? Baik Bu, kompetensi coaching nanti yang ingin saya kembangkan tentunya itu yang pertama
mendengarkan secara aktif. Ya, Terus yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Betul. dengan menggunakan teknik rasa. betul, betul. Kalau begitu dari ketiga tersebut yang paling spesifik yang Ibu mau diobservasi yang mana? Yang paling spesifik Bu nanti yang ingin saya observasi itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh iya Bu, satu lagi itu seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan hari ini? Tentunya Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa menggali ide-ide dari coach saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan teknik rasa sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan coach yang dihadapi. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan saya melakukan teknik percakapan coaching ini dengan alur tirta, di mana T-nya itu merupakan tujuan, kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan TA-nya tanggung jawab. Demikian Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk kegiatan kita di awal ini. Maka silakan Ibu, kalau Ibu mau melaksanakan proses coaching sekarang, silakan dengan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Ibu Agnes. Iya Bu, selamat sore Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, dalam keadaan baik. Oke, baik. Ibu Agnes, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan kepada saya di sore hari ini? Oke Bu, terima kasih dulu kesempatannya dan pertanyaan. Jadi begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi Bu ya dari apa yang sudah saya lihat dan ini menjadi pengalaman yang menurut saya benar-benar jujur seperti apa yang diharapkan oleh seorang guru dengan siswanya begitu Bu. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu Agnes bicarakan hari ini? Jadi begini ceritanya Bu. Dimulai dulu dari tahun pembelajaran yang baru ini. Akhir-akhir pokoknya pas memulai awal tahun pembelajaran itu siswa-siswinya saya lihat aktif belajarnya, kemudian semangat belajarnya nyata sekali terlihat kayak gitu di dalam kelas Bu. Namun menjelang bulan-bulan belajar lagi, namun ternyata saya lihat kok ada berbeda ya Bu ya, kayak gitu. Minat belajar mereka makin berkurang lah, tidak aktif lagi seperti biasanya. Dan ini yang membuat saya bingung, kira-kira solusi ini apalah nanti ya Bu ya, kayak gitu. Ibu mengatakan bahwa minat belajar siswa di dalam kelas yang sudah mulai menurun ya. Iya begitu. Nah, menurut sudut pandang Ibu, kira-kira kenapa sih minat belajar siswa itu bisa kurang? Saya juga kurang paham Bu ya. Tapi beberapa hari ini itu saya pikirkan apakah ada kemungkinan karena pembelajaran yang saya lakukan itu kurang kreatif, misalnya pembelajaran yang saya sampaikan terlalu monoton, atau mungkin ada efek lainnya, saya juga tidak tahu Bu, agak bingung juga ini. Jadi Ibu Agnes merasa penyebab minat belajar siswa itu berkurang, mungkin bisa jadi dengan cara-cara mengajar Ibu, Iya. yang bisa Ibu bicarakan gitu. Nah itulah, entah mungkin pembelajaran tadi yang tadi saya sebutkan, misalnya kurang bervariasi ya Bu ya, yang membuat siswa itu menjadi bosan di dalam kelas, dan bahkan kadang-kadang itu saya dapetin siswanya ketiduran di les saya Bu. Oh, baik. Berarti tadi Ibu sudah mengatakan bahwa minat belajar siswa itu berkurang karena mungkin metode pengajaran Ibu yang kurang bervariasi ya, sehingga Ibu mendapatkan ada siswa yang sampai tertidur Iya benar. ketika di jam les Ibu mengajar begitu. Nah, menurut Ibu apakah ada cerita lainnya atau yang Ibu nilai mengapa sih minat siswa itu selain dari metode pengajaran Ibu gitu? Oke, jadi kalau tadi yang saya sebutkan bahwa kalau koreksi dari diri saya sendiri, saya melihat bahwa mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton atau lebih ke hanya saya yang aktif begitu Bu ya. Dan mungkin ada kemungkinan juga bahwa
seperti media pembelajaran yang tidak saya manfaatkan dengan baik, kemudian istilahnya saya tidak bisa memenuhi kebutuhan murid yang sebenarnya saya melakukan pembelajaran itu berdasarkan dengan kebutuhan siswa kita di dalam kelas begitu. Oke, jadi menurut Ibu dengan media pembelajaran yang menurut Ibu kurang Ibu berikan kepada anak, sehingga Ibu masih kurang melihat kebutuhan siswa yang terdapat di dalam kelas. Iya. Jadi dengan metode pengajaran Ibu juga yang kurang bervariasi mengakibatkan minat belajar siswa itu bisa menurun ya Bu ya, sehingga terdapat siswa yang sampai ketiduran di dalam kelas begitu. Kira-kira Ibu udah tahu nih kan permasalahannya ya, minat belajar siswa yang kurang. Nah kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki agar minat siswa ini bisa naik gitu, tidak menurun lagi gitu? Oke, jadi ini beberapa hari yang lalu setelah saya masuk di salah satu kelas, itu kelas 8A, lalu saya telusuri semua permasalahan sebenarnya dari mana. Hari kemarin itu saya benar-benar saya mengambil kesempatan sendiri, saya benar-benar memikirkan penyebab dari kenapa siswa di dalam kelas ketika saya masuk kebanyakan minat belajarnya itu berkurang. Saya berencana akan mengubah metode pembelajaran saya, misalnya melibatkan mereka di dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Dan kemudian saya akan merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan menarik minat siswa untuk memperhatikannya, misalnya melalui PPT yang baik atau dengan yang sekarang kita kenal menggunakan Canva gitu Bu ya. Dan kemudian mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang dimana ini nanti video pembelajaran yang menarik untuk siswa untuk memperhatikan yang begitu Bu. Wah, kalau begitu itu sudah sangat bagus ya Bu ya, rencananya yang Ibu pikirkan untuk mengubah minat belajar siswa itu semakin lebih meningkat. Salah satunya dengan membuat metode ataupun media pembelajaran yang sangat bervariasi, sehingga metode pengajaran Ibu tidak terlalu monoton dan anak-anak tidak merasa bosan. Kira-kira rencana Ibu itu kapan sih Ibu laksanakan? Oke, karena tadi udah saya sampaikan bahwa ini baru rencana. Kebetulan minggu depan saya akan masuk di kelas 8A itu kembali, dan saya akan mulai menerapkan dari apa yang sudah saya rencanakan ini tadi Bu. Jadi rencananya mau diterapkan minggu depan ya? Iya, begitu minggu depan di kelas yang sama yang tadi saya sampaikan yang di kelas 8A. Iya, 8A gitu. Baik, jadi Ibu merencanakannya langsung di minggu depan di kelas 8A, di mana Ibu mendapatkan masalah bahwa di kelas 8A ini minat belajar siswanya itu menurun. Iya, betul gitu ya. Kalau begitu kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk berkomitmen dalam melakukan rencana Ibu tersebut? Oke, untuk berusaha saya sendiri mungkin istilahnya saya akan mengembangkan kemampuan belajar saya, pemahaman saya lagi mengenai teknologi kayak gitu Bu ya. Saya juga akan belajar bersama dengan salah seorang guru itu bahasa Inggris yang sudah pandai di media-media atau media pembelajaran yang sudah bagus. Saya akan tanya-tanya ke ibu itu supaya membantu saya membuat media yang lebih menarik itu seperti apa. Baik, Bu Ibu Agnes, itu sudah luar biasa ya. Ibu sudah memiliki rencana yang sudah tersusun, teratur dan terstruktur ya. Saya mengharapkan dengan Ibu memiliki masalah, terus kemudian Ibu telah menemukan solusinya. Baik, kalau begitu Ibu Agnes, silahkan Ibu nanti Ibu bisa terapkan langsung sesuai dengan rencana aksi Ibu di minggu depan ya. Dan saya ingin nanti mendengarkan cerita selanjutnya. Bagaimana sih, apakah terjadi perubahan atau bagaimana selanjutnya? Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya dan atas pendampingannya yang beberapa menit tapi sangat membantu buat saya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya kesempatannya. Oke, baik Bu Agnes, saya pun juga merasa senang Ibu telah berbagi cerita kepada saya. Terus kemudian juga Ibu sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah Ibu hadapi. Baik, kalau begitu Bu, saya izin undur diri dulu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Oke, Ibu Maria. Baik Bu. Lancar ya tadi proses coachingnya ya dengan Ibu Agnes. Puji Tuhan lancar. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya yang pertama deg-degan Bu, terus kemudian yang kedua saya senang. Ternyata coach saya sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, oke, baik Ibu. Jika merujuk dari indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan pada kompetensi coaching tadi itu,
Kira-kira apa saja yang sudah Ibu laksanakan pada proses coaching? Yang sudah saya laksanakan Bu, menerapkan prinsip coaching itu yang berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, terus kemudian saya juga bisa menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tersebut, serta saya bisa menggali ide-ide daripada coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Terus saya juga dapat memberikan atau menemukan solusi dari permasalahan coach saya tersebut. Begitu. Kemudian juga saya bisa mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh dalam pelaksanaan coaching tadi. Iya, oke Ibu, baik Ibu. Berarti artinya Ibu sudah ya melaksanakan alur tirta ya di dalam proses coaching Ibu tadi ya. Situ saya perhatikan dari hasil observasi saya tadi ya Ibu ya. Itu saya melihat dan menurut saya itu sudah sangat baik. Ibu sudah menanyakan apa yang menjadi tujuan dari coach itu sendiri dalam proses coachingnya ini. Ibu juga sudah mengajukan, mengidentifikasi ya, sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan. Ibu juga sudah menggali apa yang menjadi rencana aksi dari Ibu tersebut, dari coach tersebut, dan juga Ibu juga sudah menanyakan komitmen dari coach tersebut, Ibu. Komitmennya, tanggung jawabnya untuk berikutnya, begitu ya. Jadi saya melihat itu sudah sangat bagus. Dan selain itu juga saya melihat Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, begitu Bu. Nah, di mana di situ saya melihat bahwa Ibu sudah mendengarkan aktif, gitu ya. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, gitu ya. Dan Ibu juga presence ya, kehadiran penuh ya di dalam pelaksanaan proses coaching tadi, gitu. Menurut saya Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik sehingga Ibu bisa mencapai hasil seperti apa yang Ibu harapkan, begitu ya. Nah, dari hasil coaching itu kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, kemudian mendengarkan secara aktif. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan di kemudian hari. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, dan semoga juga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Jadi dengan memperbanyak praktek coaching nanti Ibu pasti akan bisa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu. Baik. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Ibu? Mungkin saya mengucapkan terima kasih Bu atas supervisi yang telah Ibu laksanakan kepada saya, di mana melalui percakapan coaching ini tadi saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan dan menggunakan alur tirta kepada coach saya, dan saya ingin nanti di kemudian hari saya tetap melaksanakan prinsip coaching ini secara kontinu dan berlatih untuk mengembangkan kapasitas diri saya. Mungkin itu saja. Baik Ibu, sangat luar biasa. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan proses coachingnya sudah sangat mantap. Baik Ibu, sampai ketemu untuk selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, selamat sore. Demikianlah tadi video tentang praktik coaching untuk supervisi akademik yang telah kami lakukan. Terima kasih.